Dalam hal ini diwakili oleh manajemen dan tim perencanaan keuangan serta dari tim pendanaan jasa serta Bapak Ibu Kasatpel perencanaan keuangan yang saat ini memang masih diwakilkan oleh teman-teman yang sudah berada di aula. Baik, sosialisasi terkait materi Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan 7 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPSDM Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November 2024. Jadi tujuannya adalah supaya kita sama-sama mengetahui pembangunan daerah itu mulai dari RPJPM jangka panjang, RPJMD, RP. Ayo, apa? Next slide-nya, Mas. Selamat datang Doktina. Doktina adalah Kasihan Healthcare manajemen di RSUD Jatipada. Dia mewakili manajemen dari RSUD Jatipada. Jadi, lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini dia kerangka pikir RPJPN 2025 sampai 2045. Jadi 20 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia strateginya, yaitu diambil dari poin-poin yang ada di 17 Agustus tahun 2005 berdasarkan berlandaskan Pancasila. Kemudian visi abadi Indonesia itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada di faktor internalnya, yang pertama adalah modal dasar yaitu pendudukan, kemudian modal manusia, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan negara kepulauan. Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berdaulat, ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh. Maju artinya berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil. Selanjutnya berkelanjutan artinya lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lanjut Mas. Ini dia misi atau agenda dari arah tujuan pembangunan Bapak Ibu. Ada diambil dari itu tadi ya, 17 Agustus tahun 1945. Jadi misi pertamanya adalah transformasi sosial, misi kedua transformasi ekonomi, misi ketiga transformasi tata kelola, misi keempat supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, misi kelima ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan misi keenam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, misi tujuh mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Misi ke-8 mewujudkan kesinambungan pembangunan. Ada 8 dari angka 8 Agustus berarti ya. Baik, lanjut Mas. Ini dia sasaran visi Indonesia emas tahun 2045. Teman-teman nanti boleh dibaca, materinya nanti akan saya baca. Lanjut Mas. Lanjut. Ini tahapan implementasi RPJP nasional tahun 2025 sampai 2045. Tahap pertama adalah 2025 sampai 2029, penguatan transformasi. Kemudian tahap keduanya 2030 sampai 2034, akselerasi transformasi. Tahap ketiga 2035 sampai 2039, ekspansi global. Dan tahap keempat adalah 2040 sampai 2045, perwujudan pembangunan ya. Baik. Silakan slide. Lanjut Mas. Nah, ini dasar hukum penyusunan Renja Pemprov DKI Jakarta Bapak Ibu ya, atau pemerintah daerah. Adalah Permendagri nomor 6 tahun 2017, yang kedua Permendagri nomor 90 tahun 2019, yang ketiga Kepri nomor 3 tahun 2022. Lanjut. Nah, ini jangka panjang 20 tahun. Lanjut Mas. Ada skala nasional, ada skala daerah, dan perangkat daerah. Skala nasional yaitu kementerian ya Bapak Ibu ya, kementerian lembaga,
Kalau pemerintah daerah seperti provinsi ya provinsi, kemudian kalau perangkat daerah SKPD dan UKPD, kira-kira seperti itu. Nah ini sudah disiapkan ya. Untuk perencanaan tahun 2025 itu, untuk pertama tahapan dari penyusunan anggaran kita itu, pertama kita men-share form kebutuhan unit, unit kita sudah email formnya, sudah di unit, menginput kebutuhannya masing-masing di unit, dan untuk tahapan selanjutnya unit itu nanti akan mengirimkan kita itu ada PJ koordinator, yang PJ koordinator itu sudah di-SK-kan oleh direktur. Nanti setelah direkap oleh PJ koordinator itu, nanti mereka akan kembali lagi ada unit yang namanya contohnya kita punya kebutuhan mendesak ya teman-teman, karena menjaga di tahun kebetulan itu ada barang yang rusak yang dibutuhkan cepat, ini form sitornya kita sudah buatkan. Untuk sitor ini juga alurnya bersama dari kebutuhan unit itu nanti dia melampirkan ke PJ koordinator. PJ koordinator itu nanti yang melampirkan ke perencanaan, lalu perencanaan mencetak RKA-nya, lalu berjalan ke pengadaan. Izin mengumpulkannya terkait dengan perencanaan tadi, bila mana ada pergantian dari pimpinan daerah, pastinya kan karena ini memang masa transisi tentunya mengikuti yang sebelumnya. Terkait dengan visi misi yang seperti kita ketahui sama-sama kan, setiap ada pimpinan baru memiliki visi misi mungkin ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi disampaikan dari pertama itu kan berkelanjutan, itu juga poin juga yang harus kita lihat juga. Nah ini untuk ada ini perbedaan itu harusnya seperti apa dulu? Karena kan tadi kelanjutan yang keduanya sudah menjalankan apa yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Sedangkan sebelum ya kaitan RPJMN dengan RKP, di mana tahun ini karena kita kekosongan pemerintahan atau PJGUP ya, itu kan kita makainya RKP ya 2023 sampai 2026. RKP setahun gitu, Dokin, ya kan? RKP kan setahun, RKPD ya, ya RKPD ya. Pokoknya yang dipakai kemarin itu karena kita masa gubernur Pak Anies habis, jadi yang dipakai kan bukan RPJMN, tapi yang dipakai adalah RKP. Itu bedanya apa? Ke apa yang terjadi di kita itu kita sharing dan lebih baiknya kita sampaikan. Jadi permasalahan di perencanaan dalam ruang kita ini kan kita memang dari itu kan sistem keuangannya yang fleksibel, tapi sebenarnya sudah diatur juga fleksibilitas itu seperti apa. Memang fungsinya untuk bisa menaungi kebutuhan pelayanan sesuai kebutuhannya gitu. Tapi yang terjadi di kita akhirnya karena kefleksibelan tersebut terkadang akhirnya membuat yield honor kami yang menurut saya itu di luar jalur. Jadi kayak rencana belanja anggaran berbagai BA itu sebenarnya ini korelasinya adalah menyambung di Pergub 39 tahun 2021 Bu, penilaian kinerja BUD. Dalam penilaian kinerja BUD itu semakin sedikit perubahannya itu semakin bagus Bu. Ya, paling diperbolehkan itu paling bagus itu 1 kali. Gitu. Emang paling tapi perhitungannya itu sampai 6 kali Bu, di bawah 6 kali. Kalau di atas 6 kali itu berarti BUD itu perencanaan itu tidak bagus. Itu kalau di penilaian itu ya kalau di atas 6 kali itu udah nggak ada nilainya Bu. Kita melakukan perubahan itu. Ternyata kalau dilanjutkan diskusinya masih kurang ya. Tapi kita bisa nanti tambahkan lagi di rapat berikutnya.
Demikian Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan terakhir? Kalau sudah tidak ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Hanima, Dr. Tina, Dr. Rizky, Pak RD, dan teman-teman dari Keuangan, Perencanaan, dan Sekretariat serta Humas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.